plong kan. Plong. Ya, seperti lunas malah. Alhamdulillah. Jadi menghadapi utang itu mudah rasanya. Wah, walaupun pincanya, kepala cabangnya, wah saya berani sekarang. Alhamdulillah. Kalau dulu telat, mau SMS apa, mau ditelepon ya gimana. Kadang saya kan di Madura tuh, kadang-kadang wah bunuh diri gitu, setan itu mas. Sampai nggak bisa berkata-kata. Yang di rumah seperti datangin singa gitu loh mas. Setelah saya mau pulang nanti gambaran saya ya, rasanya sudah plong sekali mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Nah, alhamdulillah nih kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ini Pak Mukim nih. Pak Mukim asal Surabaya dan memiliki usaha di bidang parkiran dan kos-kosan ya Pak ya? Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, waktu di hari pertama nih Pak Mukim, waktu itu ini Pak ya masih kelut gitu kan ya? Iya. Ya alhamdulillah nih. Setelah ikut PBTR ini, Pak Mukim sudah merasakan plong yang luar biasa. Gitu. Wow. Nah, kita langsung aja ke Pak Mukim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Udah gimana nih perasaannya? Alhamdulillah, setelah 1 hari, setengah harinya belum saya merasakan mas. Setengah harinya, wah gini, wah ini saya terharu sekali mas. Gitu. Iya, terharu sekali. Apa yang buat terharu Pak Mukim di hari pertama itu? Sampai nggak bisa berkata-kata Pak. Aduh, sampai nggak bisa ngomong ya. Yang di rumah seperti datangin singa gitu loh mas ya. Setelah saya mau pulang nanti gambaran saya ya, rasanya sudah plong sekali mas. Udah plong, alhamdulillah. Iya. Didatangi singa itu maksudnya debt collector apa? Iya, gambaran saya gitu mas. Soalnya kalau utang itu bagi saya, waduh, dampaknya luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, berapa Pak total utang Bapak? Saya cuma 2,410 juta mas. 2,4 Iya. Oke. Itu bagaimana Pak bisa mempunyai utang 2,4 itu Pak, 2,4 M itu? Saya itu asal mulanya otodidak mas. Otodidak. Pokoknya beli tanah, terus saya buat lahan parkiran, di atasnya tempat tinggal. Itu awal usaha atau bagaimana Pak? Awal usaha atau? Saya awal usahanya memang karena pendidikan saya nol mas, cuma SD. Baik. Cuma berhubung, cuma lihat, wah ini tanah ini harus beli ini, saya buat gini, terus jadi parkiran. Oh iya, berarti udah ada keinginan dari dulu ya? Iya. Alhamdulillah. Dan terus beli lagi, ya kos-kosan ini, Kos-kosan. sama parkiran, terus pinjem bank. Itu kenapa mau membangun kos-kosan itu waktu itu? Ya di sana kan deket rumah sakit, mall, universitas, dan ya rumah sakit kan RSI, nggak ada, cuma 10 meteran, 20 meteran lah. RSAL mungkin ada 150 meteran, rumah sakit Angkatan Laut. Angkatan Laut, baik. Itu Pak berarti membangun kos-kosan ini dan parkiran ini semuanya pakai utang? Atau ya itu mulai pembangunan, terus saya akhirnya
pinjem bank ini. Nggak tahunya rencana Allah belum yang menentukan ya. Tapi apa nih yang memutuskan Bapak ini, saya ini mau bangun ini harus berutang gitu? Saya kira bisa. Nggak tahunya tambah melosot, Mas. Harapan lancar terus ya Pak ya? Harapan lancar. Udah terbayang, oh nih utang segini nih, Iya. pasti penghasilan segini. Kadang-kadang kan kalau hari libur kan nggak tahu. Nah ini sudah libur berapa kali? Itu tahun berapa Pak bangun kos-kosannya? Ada 10 tahun. Udah 10 tahun? Iya. Waktu itu kan pasti namanya usaha ya. Justru pas tahun di 2019 itu kan ada Covid itu bagaimana Pak? Apa namanya itu gimana? Usaha ya, itu? Sama bank dikasih keringanan. Cuma setelah Covid saya nambah lagi ya beli kos-kosan ini. Oh gitu. Oh jadi pas ketika Covid ini justru nambah unit lagi ya? Iya. Masya Allah luar biasa. Oke baik. Ini Pak kan itu utang 2,4 itu. Itu cicilan setiap bulan itu berapa? 24 semua sama BRI. 24 juta setiap bulan itu? Iya, sekitaran segitulah. Terpenuhi itu setiap bulan atau sama ini janjian bunganya jadi banyak? Ya sebetulnya enggak Mas. Enggak. Sebetulnya enggak, cuma saya aja yang terlalu memaksa. Oh gitu. Kalau normal-normal aja ya bisa. Kalau liburan, hari puasa, ya terus hari tahun baru, itu minim 2 minggu. 4 minggu puasa ini 3 mingguan lebih mungkin. Ya bisa-bisa 1 bulan. 1 bulan. Libur. Baik. Ini itu kan berapa tadi 24 juta setiap bulan ya? Iya. Itu bagaimana Bapak menghadapi cicilan itu dan apa yang dirasakan selama ini? Waduh, rasanya Mas seperti tingkat emosi, terus di sini pokoknya kerja ya. Gitu. Walaupun malam ya harus kerja. Kalau diem kepikiran cicilan. Iya. Sampai habis sih badan ya. Kurus. Jadi nggak tenang perasaan gitu ya setiap. Wah luar biasa Mas. Kalau bisa jangan utang kalau setelah saya ikut PPTR ini. PPTR. Jangan tambah gak berkah Mas. Setelah saya ikut TBR, terus setelah saya ingat-ingat tingkat emosinya ke anak, ya sama istri juga gimana, biasanya jangan Mas. Nah setelah saya kesini ini Mas, rasanya setengah hari, terus 1 harinya malamnya plong. Ya, seperti lunas malah. Alhamdulillah. Jadi udah merasakan lunas duluan ya? Iya. Padahal utang masih ada. Waduh. Tapi rasanya udah lunas. Rasanya seperti lu. Jadi menghadapi utang itu mudah rasanya tuh? Seperti, walaupun pincanya, kepala cabangnya, saya berani sekarang. Alhamdulillah. Kalau dulu telat, mau SMS apa, mau ditelepon ya gimana. Kadang, saya kan di Madura tuh Mas. Kadang-kadang, bunuh diri gitu ya, setan itu Mas. Itu merasakan, itu mau rasa bunuh diri waktu itu Pak? Setan itu luar biasa. Soalnya saya kadang-kadang kan kerja di Madura, Mas. Sabtu Minggu saya ke Madura. Dengan saking tekanannya seperti itu berasa. Iya, tapi saya menghilangkan itu, ngingetin anak saya, Mas. Iya, anak. Karena anak ini yang menguatkan Bapak gitu. Iya, anak saya mondok.
3, yang 1 mondok, yang ini 2 ini saya rencana saya pondokkan. Amin, amin. Biar tahu, dan rencana saya masukkan tadi terakhir-akhir. Oh, nanti ya cara. Wah, ini anak saya kalau ikut ini. Betul. Wah, luar biasa. Ini kan namanya utang itu begitu apa ya, yang Bapak rasakan tadi kan dahsyat. Dahsyat. Ingin rasanya bunuh diri dan sebagainya gitu. Ada nggak Pak perasaan bahwa gini Pak, kalau misalnya saya nggak ada, saya sudah meninggal duluan, ini bagaimana keluarga saya gitu? Ada perasaan gitu nggak Pak? Waduh. Utang ini mewariskan. Setelah saya ikut BPTR ini Mas, wah membayangkan ini kalau diwariskan ke anak, waduh. Walaupun saya sholat malam, setelah saya merasa saya takut. Luar biasa. Luar biasa. Iya, karena merasakan sendiri ya Pak, iya. Utang ini bagaimana nanti ke keluarga. Kalau ke usaha ini gimana Pak? Ada perasaan kendala nggak? Wah, yang dikejar cicilan demi bayar, nggak mikirin usaha lagi gitu. Siang malam. Soalnya saya kan nolongin adik, pemborongnya adik, rumah, buat properti itu loh. Cuman 60 unit, ini sudah ke tahap ketiga. Dulu enak-enak aja, saya bisa dari proyek menghasilkan uang, nggak terasa. Setelah 3 bulan ini proyek nggak ada, terasa Mas. Terasa. Angsuran. Oh, mulai dari situ ya? Iya, 3 bulan ini. Sampai mau top up, mau dikasih saya. Cuma untungnya setelah puasa mau dikasih ya. Sudah, mau top up. Mau top up. Berapa? Mau top up ini tadi top up lagi dia 3, berapa? Iya. 3. Oh. Rencana. Saya kan berhubung 28 porsi saya haji di 28. Pikiran wah ini kalau gini-gini toh wah nggak bisa. Kalau top up kan cicilan agak ringan, tapi tahunnya disuruh uang keluar masuk, pinjam saudara. Iya, biar kan biasanya bank gitu. Iya. Betul. Disuruh keluar masuk, bukan uang saya Mas. Berarti gali lubang tutup lubang. Iya. Seperti itu ya. Iya, baik. Tapi nggak sampai, berarti ke keluarga ya ininya ya, putarannya. Sekarang tekanannya istri, anak, pekerjaan, ibadah, semuanya. Kalau ibadah gimana Pak perasaannya? Kalau saya alhamdulillah ibadah, sholat malam, qiyamul lail. Saya terus tuh Mas, mulai jam 3 sampai subuh. Kebetulan di masjid saya itu tiap setelah subuh ya, ambil 2 juz setiap hari. Masya Allah. Nah terus dari sholat duha, terus baru saya pulang. Itu pun langsung ke Madura. Kadang-kadang kalau hati senang bisa bayar utang. Setelah Madura gak ada, bingung. Siap, Masya Allah. Kan udah kita mungkin perasaan rasanya ini plong. Sekarang sudah plong. Udah plong ya. Iya. Rasanya ini lunas. Apa yang dipelajari PBTR hingga akhirnya Bapak merasakan plong dan merasa lunas? Itu apa? Iya, karena bisa bayar utang gitu Pak. Bayar utang. Iya. Ini alhamdulillah setelah biasanya qiyamul lail bolong-bolong. Setelah hari pertama sini alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Terus jam 3 bangun, terus ngopi sama teman, ngobrol, terus ke sini. Alhamdulillah. Tapi asik Pak, asik nggak Pak ngobrol sama teman-teman yang punya utang gitu, sama-sama punya utang?
Enak-enak. Gimana? Gimana? Sepertinya lebih dari saudara. Lebih dari saudara. Pokoknya sampai nangis saya tadi, Mas. Sore kan ada yang pulang 3. Pulang 3. Rasanya nangis saya. Seperti saudara, wah. Padahal baru 4 hari ya, Pak ya? Ditinggal 3 orang, saya sudah luar biasa. Kangennya. Iya, padahal baru 4 hari ya, 4 hari ya. Iya, tapi udah merasakan saudara. Terutama teman kamar sudah pulang, orang gitu. Jambi. Terus Bengkulu, itu dua-duanya biasa sharing sama saya. Terus ditinggal tadi sore, saya nggak seberapa semangat tadi. Nah, terus, wah, cuma 3 hari pulang kan. Semuanya pulang, saya pikir, wah, tambah gimana ya. Soalnya ini kan seperjuangan. Iya. Soalnya kekeluargaan kental sekali. Luar biasa. Karena satu frekuensi ya, Pak ya? Iya. Punya masalah yang sama. Ini ngomong ke satu, si A, si B. Enak, Mas. Enak. Soalnya seperjuangan, nyambung. Gitu. Kalau sebelumnya di rumah, saya nggak pernah ngomong utang, berapa, apa. Percuma tuh, Mas. Jadi nambah mumet. Aduh, tambah mumet. Tambah orang yang nggak senang, waduh, saya tambah tertawain. Kalau di sini sambil bercanda-canda ngomongin. Wah, yang ini makan banyak saya sini. Gemuk lagi. Itu baru hari pertama, Pak, yang Bapak rasakan? Iya. Hari pertama sudah, sampean utangnya berapa? Sekian. Sampean? Saya cuma sekian. Wah, enak. Itu ada utang yang paling gede nggak, Pak? Yang paling besar ini di sini berapa, Pak? Paling besar? Tadi? Berapa? Tadi ada yang 112 apa? 112 miliar? Iya. Masya Allah. Nggak kebayang itu, Pak. Dapat cerita nggak dari mereka itu? Mungkin, wah, perasaan seperti apa? Yang lebih karib yang 2 itu, orang Bengkulu, Jambi. Yang lainnya cuma dengerin toh. Soalnya saya kan ngomong nggak seberapa. Iya. Logat saya kan Madura, Mas. Jadi cara bicara saya ya cuma diem aja. Soalnya kan seperti inilah saya, cara bicara saya. Tapi mereka juga mengakui bahwa utang berapapun besarnya sama aja pusingnya. Sama. Dia ada berapa M lah. Yang 1 M lah, 2 M. Pusingnya sama. Soalnya kan dia porsinya dia. Iya. Bisa utang segitu kan sudah porsinya dia. Saya di porsinya segitu aja sama aja. Sama aja. Utang sedikit besar sama aja. Iya. Jadi yang 100 M sama yang 2,4 sama 10 aja. Juta sama aja. Pusingnya sama. Kenapa nggak gede sekalian, Pak? Sama aja. Waduh, enggak, Mas. Enggak cukup. Karena udah belajar. Setelah saya ngikutin PBTR, saya menyesal. Menyesal? Iya. Apa menyesal apa, Pak? Ya, bahwa utang itu riba. Sebetulnya saya tahu riba. Ya karena sebagian ada yang menghalalkan fikih, saya ikut-ikutan. Akhirnya nggak terasa bahwa itu memang luar biasa. Iya, sebelumnya nggak tahu, Pak, dari utang riba ini kan berakibat fatal gitu ke diri dan keluarga. Sudah tahu sebetulnya atau belum? Saya tahu, Mas. Tahu. Riba itu, utang itu apa? Riba. Cuma kan fikih ada yang menghalalkan, pondok ada yang menghalalkan. Jadi ya ikut-ikutan. Jadi kayak gitu. Karena ada yang menghalalkan, ikut yang halal. Setelah saya sendiri utang terlalu banyak, bingung. Bingung. Ya. Akan coba-coba. Iya. Masya Allah, luar biasa ya, Pak ya. Ini baru hari pertama. Dari hari kedua itu apa ya yang didapat, Pak? Tambah luar biasa, Mas. Apa itu, Pak? Lupa. Cuma tambah luar biasa sampai 3 hari. Wah, kok tambah enak ini. Tambah enak. Power tambah enak. Alhamdulillah.
power saya sudah, walaupun tadi siang ditelepon banknya. Tapi ya saya jawab, walaupun ditelepon ya saya jawab. WA ya saya jawab. Oke. Kalau dulu Iya. telat, bingung, gak dijawab. Bahkan gemeter biasa ya Pak? Gak gemeter lagi, Mas. Karena nggak tahu mau jawab apa, karena nggak Seperti singa. Masya Allah, Laris. Jadi kalau sekarang itu udah apa, kita udah tahu bagaimana caranya, Ya. gitu, udah lebih enak. Sekarang ya. sepertinya kecil. Udah kecil. Enggak, maksudnya yang ngadepi ya. Tunggu saya, pasti saya ke sana. Seminggu lagi Masya Allah. pasti ke sana. Kalau dulu gimana? Kalau nggak berani. Gak berani. Kalau Ya. sekarang udah menghadapi Power bank ada. kecil. Power. Power ya. Baik. Saya sudah power sekarang. Ya nggak nampakkan Madura saya, Mas. Enggak. Saya sekarang lebih menghadapi nyantai ya. Karena- Slow. karena Ternyata. Iya. Ternyata ilmunya iyalah gitu. Karena udah tahu caranya Pak, jadi Iya. lebih mudah. Kalau sebelumnya, Ah. waduh, seperti nengok singa. Jangan, jangan coba-coba. Oke, baik Pak. Ini hari ketiga gimana Pak? Hari ketiga yang Bapak dapat Hari ketiga tambah plong. peluang lagi. Plong. Hari keempat, karena bukan porsi saya, pengusaha-pengusaha saya nggak seberapa menarik, cuma ya ikut-ikutan. Ikut. Tapi ada di hari Iya. keempat itu dapat juga. Dapat paginya, cuma sorenya bukan porsi saya. Baik. Ini Pak, kan Bapak tahu ini dari istri ya Pak ya? Iya, Dari istri. Istri tahu dari mana Pak? dari TikTok, Dari TikTok. Mas Norman. Sudah lama. Sebetulnya sudah lama, cuma saya waktu yang nggak bisa ditinggal. Oh gitu. Iya. Karena kejar cicilan setiap hari. Sampai pokoknya sekarang. Oh. Pokoknya sekarang saya ke sana. Biar saya ini gimana caranya gitu. Soalnya utang ini saya segini. Nanti kalau ada apa-apa anak, kasihan anak, sampean aja kasihan. Tingkat emosi saya tinggi. Sampai mukul anak saya kemarin. Makanya setelah saya mukul anak, kok menyesal. Menyesal. Terus, pokoknya aku harus ke Bogor. Gitu. Ini Pak, ini jauh-jauh Pak, Pak Mukim dari Surabaya ya Pak ya. Ini Pak, apa yang membuat Bapak itu tergerak dan segera untuk ikut PBTR untuk melunasi utang? Apa yang membuat Bapak yakin? Sebelumnya nggak yakin. Nggak yakin. Cuma ngambang ya. Ngambang. Sebelum ngambang. Setelah saya tahu ya wis luar biasa bagi saya tuh. Kekeluargaannya. Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Ini Pak, kan banyak nih, ini orang banyak yang mau ikut PBTR gitu Pak. Tapi karena terkendala uang gitu. Padahal cicilan masih lancar gitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Sebetulnya uang bukan nggak bisa itu. Bukan nggak bisa. Nggak mungkin. Pengusaha 1M 2M cuma segitu. Iya. Sebetulnya dari hati saya loh ya. Nggak ada artinya uang segitu. Tahu nanti 120. Iya. Ngomonglah mahal. Tapi ada juga yang mahal ya. Tapi saya kan walah. Uangnya katanya utangnya 3M. Tapi 3M. kok bayar segitu mahal. Bagi saya walaupun nggak rugi. Nggak rugi. Kemarin tuh ada Mas. Apa Pak? Saya
kan ada 3 opsi, Mas. 3 opsi. Yang satunya suruh bayar 90, satunya suruh bayar 12. 12. Iya. Suruh transfer sekalian. Kalau Norman ini enak, Mas. Iya. Enaknya sampean nggak usah bayar kalau nggak percaya. Masya Allah. Lah ini oke. Nggak bayar. Bayar sini aja, Mas, sama Norman gitu. Berhubung, tapi malamnya nggak sampai besok saya bayar, Mas. Setelah tahu orang, oh ini dari Jambi, sampean utang juga. Utang, ya wis. Tak suruh langsung transfer sama istri. Wis transfer besok biar nggak ribet saya. Tinggal tanda tangan, masuk, wis. Soalnya sini enak, terus orangnya memang orang ruwet semua. Kan orang ruwet semua kan, Mas. Sama-sama, nggak cuma saya cuma 24, yang lainnya 10, 13, 17. Pokoknya terakhir 100 berapa ya? 112 apa? 102 ya, 12 M. Wah, saya kira saya yang lebih besar. Awal dari rumah tuh dikira paling besar, padahal sampai sini. Iya, tapi sebetulnya bukan besar kecilnya, Mas. Iya, betul. Sama aja, ribet, ruwet. Sama-sama ruwet. Wis, ruwet. Jadi Pak, boleh Pak saran-sarannya untuk para pengusaha yang di luar sana yang masih nyaman dengan utang gitu Pak, bangun bisnis dengan utang gitu. Saran-sarannya dari Pak Mukim, boleh Pak? Silakan. Wah, saran-sarannya ikut aja lah, gak rugi. Nggak rugi. Kalau ini utang 1, apa berapa, nggak rugi bayar segitu, nggak rugi. Yang saya rasakan nggak rugi. Alhamdulillah. Ada lagi dari Pak Mukim yang mau disampaikan mungkin? Atau ajakannya dari warga Surabaya gitu untuk ikut acara PBTR? Sebetulnya ada, Mas, yang saya mau ajak. Orangnya sepertinya ribet, ruwet. Pabriknya sudah dijual. Ya Allah. Cuma sementara karena saya belum selesai, saya bicara dengan dia kan nggak enak. Rencana saya mau ngomong ke dia, ikut ini loh, biar enak, biar tenang. Kemarin tuh istrinya sampai sakit. Ya karena pikiran, orang kan sakit karena pikiran. Uang, orang sakit. Kalau dikasih uang, walaupun bisa nggak sakit. Apalagi kalau udah lunas utang. Wah. Udah semangat loh. Wah. Oke. Baik. Alhamdulillah nih, kisah dari Bapak Mukim nih. Jadi alhamdulillah Pak Mukim ini sudah merasakan plong yang luar biasa. Tinggal menunggu sahabat-sahabat sekalian di luar sana yang mungkin masih punya permasalahan dengan utang. Nah, datang sini aja, insya Allah permasalahannya selesai. Nah, alhamdulillah kita sudah kurang lebih sudah lama ya, alhamdulillah kita sudah karena waktu yang memisahkan kita, Pak. Mudah-mudahan ini kisah ini menjadi inspiratif untuk Bapak Ibu sekalian dan pengusaha-pengusaha di luar sana, Pak ya. Di sana. Jadi insya Allah menjadi ketenangan gitu. Oke, kita langsung aja kita penutupan. Kita doa kafaratul majlis, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.